Di mana lokasi Gua Ismail? Apakah Sita dan Adil sudah benar-benar mati? Siapakah sosok ibu misterius ini? Akan segera aku bahas, makanya tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film karya Joko Anwar, Siksa Kubur, menjadi salah satu film yang banyak ditunggu para penikmat film layar lebar. Tapi seperti biasa, film-film Joko Anwar tak hanya bisa dinikmati sampai detik terakhir durasi film tersebut. Sudah menjadi tradisi, film dari sutradara Pengabdi Setan ini selalu menyimpan rahasia-rahasia yang menggugah para pecinta karyanya untuk berdiskusi, sekedar menemukan teori-teori, atau mungkin hanya cocok logi. Dan berikut adalah beberapa fakta-fakta dan teori-teori, atau mungkin ini hanya cocok logi belaka. Fakta pertama. Lokasi Goa Ismail ini adalah terowongan Juliana yang terletak di Cimandala, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran. Terowongan ini merupakan peninggalan Belanda yang telah berusia lebih dari 100 tahun dan berada di jalur kereta api Banjar Cijulang yang sudah tidak aktif. Fakta kedua. Lokasi pesantren tempat Sita dan Adil belajar berada di PTPN 8 Batu Lawang Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mulai dari ruang kelas, jembatan yang dilalui mobil Ilham, dan rumah Ilham saat Adil akan dieksekusi oleh Ilham, yang merupakan sebuah mes peninggalan Belanda di PTPN tersebut. Fakta ketiga. Ular dalam poster dan film Siksa Kubur yang menyiksa mayat Wahyu alias Ilham adalah ular Syujaul Akra. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ular Syujaul Akra merupakan representasi dari harta seseorang yang pada masa hidupnya tidak menunaikan zakat. Sedangkan dalam film Siksa Kubur, karakter Wahyu merupakan seorang dermawan yang memiliki pondok pesantren tempat Sita belajar agama, namun menyimpan cerita kelam yang juga dialami oleh kakak Sita, yakni karakter Adil. Fakta 4. Saya menemukan fakta menarik, tapi kayaknya malah menimbulkan teori baru dalam film Siksa Kubur ini ya. Berawal dari karakter sheet yang saya baca, by the way karakter sheet ini dibagikan langsung ya sama Joko Anwar di Twitter sebagai panduan development karakter para aktornya. Di karakter sheet untuk peran Mutia Kirana atau ibunya Sita yang diperankan Happy Salma ini, tertera cerita bahwa Mutiara Kirana yang kelahiran Jakarta ini ikut pindah dengan suaminya Sanjaya yang mewarisi toko roti legendaris milik ayahnya yang tinggal di Purwokerto. Lalu saya coba cek nama toko roti yang dikelola Sanjaya ini, namanya adalah Gun. Saya sempat berpikir apakah toko roti ini menyimpan easter egg untuk teori Joko Anwar Cinematic Universe, atau mungkin Joko Anwar memiliki alasan lain untuk memberi nama toko roti Gun ini. Lalu saya iseng mengetikkan toko roti tertua di Indonesia, lalu muncullah beberapa artikel toko roti ini. Dan boom, saya menemukan sebuah toko roti tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1898 dengan nama Toko Roti Go, dan lokasinya berada di Purwokerto. Wah, sebuah cocok logi yang boleh juga kali ya. Teori-teori yang muncul setelah menonton film. Terjadi banyak perdebatan di kalangan netizen mengenai ending film Siksa Kubur ini. Ada yang menyimpulkan bahwa Adil sebenarnya sudah meninggal karena tergigit ular, karena terdapat luka lebam hitam di matanya, dan seperti ada luka gigitan ular di leher Adil saat hendak menolong Sita keluar dari liang kubur. Sementara Sita mati karena kehabisan oksigen karena terlalu lama di liang kubur. Siapa sebenarnya ibu pemilik panti jompo ini? Ada yang sadar nggak dengan keanehan ibu pemilik panti jompo ini? Ya, dia adalah Juwita Larasati yang diperankan oleh Ninik El Karim. Di filmnya, Juwita memiliki kemampuan bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral. Dan pada adegan ini, Sita bersama Juwita melakukan sebuah ritual untuk memanggil ruh Ibu Nani dan menunjukkan kepada Sita bahwa dengan percaya, maka Sita juga bisa melihat arwah Bu Nani tersebut. Awalnya banyak netizen menduga bahwa ritual ini ada kaitannya dengan sekte Pengabdi Setan. Namun yang menarik perhatian saya adalah masa lalu Juwita yang pernah mengalami kejadian mengerikan tentang orang tuanya yang meninggal karena dibunuh oleh orang tua asuhnya, sehingga menyebabkan Juwita memiliki kemampuan supranatural. Dan anehnya lagi, pada detik-detik terakhir film, terdengar suara Juwita ini sedang mengingatkan seseorang agar segera tidur, dengan visual cincin milik Ibu Nani yang dimasukkan ke dalam jari seseorang.
Ataukah ada sebuah teori lagi, jikalau ini hanyalah rekayasa belaka dari para penghuni panti jompo misterius ini? Karena, pada karakter sheet yang dibuatkan oleh Joko Anwar, Juwita sengaja membuat panti jompo ini untuk mengumpulkan teman sebaya dari kalangan orang berada, yang salah satunya ialah Wahyu, yang bahkan namanya harus disamarkan dengan nama Ilham atau sebaliknya. Tak berbeda dengan Juwita, Wahyu juga menyimpan sebuah misteri yang ada di lacinya, yakni sebuah buku atau majalah yang samar-samar terlihat seperti majalah Maya pada film Pengabdi Setan. Dan kebetulan juga, di panti jompo tersebut ada sosok yang diperankan oleh Hegi Fadli sebagai Hussein yang memiliki anak seorang presenter TV. Ada yang ingat? Sosok Hussein ini mirip siapa? Ya, Budiman Sailendra pada film Pengabdi Setan, yang juga merupakan seorang jurnalis semasa mudanya. Bisa saja kan Hussein cuma alias seperti yang dilakukan Wahyu. Apakah ini sebuah kebetulan? Hanya Joko Anwar yang tahu. Oke, segitu dulu fakta dan teori tentang film Siksa Kubur. Kalau kamu ada teori ataupun cocok logi versi kamu, langsung gaskan saja di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.